korupsi sudah masuk kategori extraordinary crime di tanah air. Atas pertimbangan itulah, KPK dibentuk sebagai Extraordinary Division. Sejak kemunculan tahun 2002, KPK menjadi primadona. Tidak heran jika publik bereaksi atas rencana DPR merevisi Undang-Undang KPK. Para petinggi KPK juga mengancam akan mundur jika peran superbody KPK dipangkas DPR. Di tengah kekuatan publik yang amat kuat, beranikah DPR tetap mengamputasi kekuatan KPK? Ataukah draft revisi yang kini di tangan Badan Legislasi DPR itu akan berakhir di dalam laci tanpa arti? Bagaimana kemudian nasib draft revisi Undang-Undang KPK? Jangan ditanyakan berani nggak berani. Kalau ditantang begitu ya berani terus. Tapi soalnya karena di banyak media Mas Priyo sudah mengatakan bahwa sebaiknya dihentikan. Dan bagaimana caranya? Ya, sekarang saya sudah menerima pimpinan DPR resmi 2 fraksi mengirim surat mengenai ingin dihentikan. Jadi kalau prosedur itu dilalui ialah silahkan fraksi-fraksi menulis surat berpimpinan DPR, itu sah. Yang kedua, silahkan balik menyampaikan pandangan dan itu sah. Pandangan tentang draft yang diusulkan? Yang ketiga, dan silahkan Komisi 3 yang sudah terlanjur dibentuk itu untuk menyampaikan laporannya, untuk menyampaikan penghentian atau apa dan seterusnya, dan itu sah. Semua dari itu kita ke bawah paripurna, setelah itu kita ketok palu. Setelah itu kita panggil Presiden, apakah beliau pemerintah menyetujui kalau RU tentang KPK itu lebih baik kita drop saja dari prolegnas. Itu kalau mau itu prosedur yang baku dan agak berbelit-belit. Ya. Tetapi kalau yang ingin agak lancar, nggak usah ke sana, ya sudah, ini pokoknya kita diamin aja, nanti kita pada periode selanjutnya biarkan aja dan seterusnya itu tetap. Jadi masuk dalam prolegnas tetap, tetapi tidak dibahas sebenarnya. Tidak dibahas dulu, tapi juga jangan dimarahi, ternyata ini nggak dibahas. Masih ada soal, Mas, untuk saya pertanyaannya. Baru partainya Mas Lukman P3 dan bersurat, PKS sudah bersurat. Plus itu kan bersamaan dengan PDIP bukan? Tapi masih ada mayoritas yang lain surat. Belum. Ya? Jangan ditambah-tambah, 2 surat. Ya baru 2 kan? Masih ada, ya maksudnya PDIP walaupun tidak bersurat, kira-kira sudah sejak awal sikapnya sama kan? Sekarang semua yang ingin saya katakan bahwa masih banyak fraksi yang belum menulis surat itu, yang bisa menjadi kekuatan untuk memastikan. Iya. Gitu. Kita mulai dari partainya Pak Priyo. Oh, Pak Priyo. Akan tulis surat nggak partainya Pak Priyo? Nggak kira-kira? Saya Wakil Ketua DPR RI, penasihat fraksi, saya persilahkan nanti pada saatnya sudah tentu Ketua fraksi dan lain sebagainya nanti akan pendapat akhir mengenai masalah itu. Tapi sebagai penasehat, apa nasihatnya kepada fraksi? Kan tadi sudah saya katakan pandangan saya. Yaitu, boleh diulang nih supaya lebih yakin ya. Melihat situasi terakhir yang kurang kondusif terhadap rencana untuk revisi ini, meskipun kadang kala kesalahpahaman sudah terlanjur jadi, saya menganjurkan dalam posisi saya sebagai Wakil Ketua DPR kepada semua pihak untuk menghentikan sementara terhadap pembahasan perevisian itu baru tapi semua terpulang kepada pandangan akhir fraksi-fraksi, terpulang kepada Badan Legislasi, dan terpulang kepada Komisi 3 DPR RI. Dalam posisi sebagai Wakil Ketua DPR urusan Korpol Hukam, saya lebih baik menunggu prosedur itu. Ya, kalau saya pribadi berharap ya penghentian ini sementara. Jadi jangan selamanya, karena bagaimanapun juga saya melihat ada kebutuhan real KPK itu undang-undangnya perlu diperbaiki. Betul. Misalnya tentang penyidik. Ini problematik kalau kasus terakhir itu dengan Polri seperti itu. Jadi perlu ada undang-undang yang memberikan dasar legalitas bahwa KPK itu betul-betul bisa kuat untuk mengadakan penyidiknya sendiri. Nah, oleh karenanya ini kan tempa besi ketika panas. Jadi mungkin ini 3-6 bulan kita cooling down ya, karena ini arahnya pelemahan kita hentikan. Tapi jangan seterusnya. Justru disinilah kesempatan bagi masyarakat sipil, kelompok-kelompok pendukung pemberantasan korupsi untuk juga membuat draft pengkuatan itu, untuk juga bisa bersama-sama fraksi untuk bersama-sama memperbaiki revisi undang-undang ini, sehingga revisinya itu arahnya pada penguatan, sehingga ini bisa mengimbangi teman-teman Komisi 3 itu yang kalau menurut saya justru
justru yang perlu direvisi segera itu Undang-Undang Polri. Iya, semuanya, Bagaimana betul. polisi Betul. jelas-jelas pasal 50 dari KPK itu melanggar Ya. undang-undang. Kalau menurut saya harusnya dibuat kalau polisi melanggar undang-undang, Kapolri otomatis dicopot. Ya. Dan semua polisi yang bertentangan dengan undang-undang, polisi kan penegak undang-undang, nggak boleh dia melanggar undang-undang. Yang dicopot Kapolri. Kapolri dan jajaran semua yang di bawahnya yang melanggar itu. Ini tega amat ini Loh, masalahnya. kalau menurut saya Pikir harus semua begitu, undang-undang memang perlu sinkronisasi. Iya. Loh, kalau melanggar undang-undang, Pak, Ya. jangankan penegak hukum, Ya. kita orang biasa aja kalau melanggar undang-undang Harus kena dapat punishment. tindakan. Ya. Penegak hukum kan harus memberi contoh. Baik. Ya. Ya kan? Sebelum kita tutup, kita boleh closing statement dari bapak-bapak Ya, dan Pak Priyo dulu deh. Terus kalian, saya sebenarnya agak sedih terhadap diskursus kita yang saya lihat meskipun bagus tapi sebenarnya tidak adil. DPR belum sudah divonis, padahal di antara kami ada beberapa butir-butir pemikiran yang sebenarnya baik, hebat, cerdas, tapi nggak sempat ditularkan karena memang sudah terlanjur terjadi kesalahpahaman seperti ini. Oleh karena itu saya tetap menganjurkan ini dihentikan saja, mungkin sementara, silakan. Sambil nanti kita cari waktu yang lebih tenang dan kemudian kita momentum yang baik untuk mempertegas sikap posisi KPK. Tetapi kalau itu pun masih dari salah mengerti, ya udah langsung cabut saja dari prolegnas. Pak Lukman. Ya, bagi kami ini blessing in disguise ya. Jadi adanya ini hikmahnya adalah kemudian kita sama tahu bahwa revisi Undang-Undang KPK ini harus betul-betul menjadi cermatan kita bersama arahnya kemana. Dan mumpung semangat untuk penguatan KPK ini lagi tinggi, maka menurut saya penghentian pembahasan ini sementara saja, jangan selamanya, tapi kemudian kita bekerja untuk membuat draft penguatan itu, Betul-betul sehingga bersama memperbaikinya, fraksi itu bisa memperbaiki keberadaan KPK. Iya, Mas. Kalau saya gini, saya kalau betul seperti itu, wakil rakyat seperti itu, dan tahu sentimen rakyat seperti itu, kalaupun revisi ini mau dihidupkan, P3 bikin dulu deh draftnya P3. Ini yang kita mau kuatkan, kita akan perjuangkan ini. Golkar bikin gitu, supaya jelas dari awal nih, disosialisasikan pada masyarakat gitu. Sehingga kita tahu nggak ada yang mencuri di tikungan lah kasarnya. Kalau itu kami lakukan, mau nggak Tempo ngasih besar-besaran? Mau lah. Nanti dikasih sama Mas Bambang yang ngerti. Ya. Mas, kalau Golkar bikin pernyataan keras akan mendukung KPK, pasti karena itu akan unik beritanya. Berita besar, benar, itu berita besar pasti. Tahunya saya Pak Don, sini silakan. terus. Iya, Statement dari Bapak. saya pikir memang seperti kata Mas Priyo, Mas Lukman, memang baik kalau ini masukkan ke laci aja dulu sebentar ini. Betul, gitu. sementara. Lalu kemudian baru akan dibuka, tapi untuk penguatan KPK. Saya kira suasana kebatinan itulah yang ada di publik. Karena kalau Anda merevisi seperti versi kemarin, pertanyaannya DPR itu mewakili siapa? Rakyat apa yang diwakili oleh DPR? Rakyat yang pro korupsi atau anti korupsi? Karena kalau tidak, sama. Saya sependapat dengan Febri Diansah yang menulis di Kompas. Yang melawan ini hanya mereka yang koruptor atau calon koruptor. Calon koruptor. Oke. Iya, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines di Berita 1. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita tentang revisi Undang-Undang KPK. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. The Headlines akan menjumpai Anda kembali pekan depan.